Biar firman-Mu yang berkuasa, biar firman-Mu yang hidup, itu akan memulihkan keberadaan kami Tuhan. Untuk kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam kami mengiring melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, koordinator yang ada yang mempercayakan saya untuk membagikan berkat lewat firman Allah pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kita langsung saja ya. Firman Allah saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan lihat bersama-sama ayat 13 sampai ayat 14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat 14. Firman Allah berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah ini. Saudara, kita akan melihat apakah Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat 14 ini berbicara tentang keselamatan atau bukan. Jadi kita akan hubungkan ayat ini dengan keselamatan. Apakah ayat 13 dan 14 ini berbicara tentang keselamatan? Nah, Matius pasal yang ke-7 ayat 13-14 ini ada 3 poin yang saya mau ambil di sini. Bahwa poin yang pertama itu berbicara tentang 2 pintu dan 2 jalan. Ada 2 pintu dan 2 jalan. Kemudian poin yang kedua itu berbicara tentang 2 tipe manusia. 2 tipe manusia. Dan poin yang ketiga itu berbicara tentang 2 tujuan. Jadi yang pertama tentang 2 pintu dan 2 jalan. Yang kedua 2 tipe manusia, dan yang ketiga 2 tujuan. Nah, kita akan masuk kepada poin yang pertama, 2 pintu dan 2 jalan. Kenapa saya katakan 2 pintu dan 2 jalan? Karena memang kalau ayat 13 dan ayat 14 ini kita akan mendapati di sana ada 2 pintu dan 2 jalan. Pintu yang sesak kata firman Allah dan pintu yang lebar. Dan ada 2 jalan. 2 jalan. Bapak Ibu, ada pengajaran yang mengatakan atau menganggap bahwa Matius pasal yang ke-7 ayat 13-14 ini bicara tentang pintu dan jalan, ya. Ada yang menganggap begini, bahwa pintu itu sama dengan jalan. Pintu itu sama dengan jalan. Setuju gak kita? Pintu itu sama dengan jalan. Perhatikan ayat 13-14. Kalau kita lihat ayat 13 dan 14 ini, ada 2 alasan yang tidak memungkinkan penafsiran bahwa pintu itu sama dengan jalan. Alasan yang pertama, Matius 7 ayat 13 dan ayat 14 mengatakan pintu dan jalan. Bukan pintu atau jalan, bukan. Ya kan? Pintu dan jalan. Jadi ini berbeda. Jadi pintu dan jalan itu enggak sama. Enggak sama. Pintu dan jalan, bukan pintu atau jalan. Kemudian alasan yang kedua, pintu itu hanya dilewati sesaat saja. Sesaat saja.
Itu pintu. Sedangkan jalan dilewati untuk jangka waktu yang cukup lama. Kalau pintu kita lewati sesaat saja. Tetapi kalau jalan itu kita lewati dengan jangka waktu yang lama. Nggak mungkin kita mau lewati pintu dengan jangka waktu yang lama, iya kan? Karena pintu ini nggak panjang. Kita buka pintu, udah kita lewat, sesaat saja kita lewat. Tapi kalau jalan itu lama. Tujuan kita mau kemana pasti kita akan sampai pada tujuan kita, tetapi dengan jangka yang lama. Jadi itu dua alasan kenapa penafsirannya menganggap bahwa pintu sama dengan jalan itu tidak diterima oleh pengajaran atau doktrin gereja Pentakosta di Indonesia. Tidak diterima. Karena ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi pintu itu bisa diartikan tentang sikap terhadap Kristus. Sikap kita terhadap Kristus itu pintu. Sedangkan jalan itu diartikan seluruh hidup kita. Sikap kita terhadap kebenaran akan firman. Dua hal yang berbeda yang harus kita kerjakan. Harus kita laksanakan. Dan harus kita pertanggungjawabkan. Pintu dan jalan yang sempit itu menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup ini. Apa yang harus kita tinggalkan? Dosa, ya kan? Dosa yang harus kita tinggalkan. Itu berbicara tentang pintu dan jalan yang sempit. Dan Alkitab mencatat sedikit saja orang yang melaluinya. Kenapa? Karena sempit. Bicara sempit itu pasti sesuatu hal yang gak mudah. Ya kan? Untuk kita lewati. Harus ada usaha, harus ada pengorbanan. Harus ada kerja keras untuk dapat melewati pintu dan jalan yang sempit. Jadi harus ada yang kita tinggalkan, harus ada yang kita lepaskan. Dosa. Jadi dosa itu jangan dibiarkan atau menguasai hidup kita. Harus kita lepaskan. Bahkan terkadang pintu dan jalan ini menuju kepada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Keluarga. Ya kan? Keluarga. Di dalam Injil Matius pasal yang Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Di sana ada salah satu perkataan daripada murid Tuhan Yesus. Dia berkata begini. Di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Saudara, bicara segala sesuatu itu berarti semua dia udah tinggalkan. Petrus dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan saya udah tinggalkan rumah saya. Tuhan saya udah tinggalkan harta saya. Tuhan saya udah tinggalkan kebun saya atau apa yang dia punya, tidak. Tetapi Petrus dia berkata kepada Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Bicara segala sesuatu itu enggak cuma satu. Segala sesuatu itu berarti banyak yang sudah dia tinggalkan. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Nah, segala sesuatu apa yang sudah ditinggalkan oleh Petrus? Ayat selanjutnya 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya,
anak-anaknya atau ladangnya, ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada samanya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kita lihat apa yang sudah ditinggalkan Petrus. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Dia sudah tinggalkan semua. Rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, mungkin kalau ada anak-anak, bahkan ladang, artinya sampai harta benda, semua yang dia punya, semua dia tinggalkan. Sakit nggak itu? Sakit. Sakit. Hanya karena mau ikut Tuhan terus kita tinggalkan segalanya. Banyak orang yang gak setuju. Sakit. Tuhan kenapa sih harus tinggalin? Kan bisa kita ngikut tanpa meninggalkan segala sesuatu, itu bisa. Tetapi tidak dengan konsep ini. Sebab Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, kemudian dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Meskipun firman Allah berkata disertai dengan penganiayaan. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa ada banyak orang yang gak terima? Karena melalui pintu dan jalan yang sempit itu ini. Ini pintu dan jalan yang sempit. Mau ikut Tuhan harus begini memang. Disertai dengan penganiayaan, kata Yesus. Jadi ikut Tuhan gak mudah sebenarnya. Iya kan? Ikut Tuhan itu gak mudah. Disertai dengan penganiayaan. Meninggalkan segala sesuatu. Jadi itu pintu dan jalan yang sempit menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup ini di dalam kita mau mengikuti Yesus. Sedangkan pintu dan jalan yang lebar itu menunjukkan kita bisa membawa segala sesuatu yang kita senangi. Dan ada banyak orang melewati jalan di jalan yang seperti itu. Lebar soalnya. Ini pintu dan jalan ini. Lebar. Dan orang senang lewat jalan itu. Orang senang. Nah ini menunjuk bahwa kita bisa membawa segala sesuatu yang kita senangi. Apa itu? Dosa. Dosa. Kenapa orang senang berbuat dosa? Kenapa? Karena tergiur dengan pintu ini yang lebar. Tergiur dengan pintu ini. Tergiur dengan jalan yang lebar. Gak ada hambatan. Nah pintu dan jalan yang lebar ini menggambarkan hidup yang gampang. Menggambarkan hidup yang enak. Bisa nyogok, bisa nyuri, bisa dusta, ya kan? Bisa zina dan sebagainya. Ini pintu dan jalan yang lebar. Dan banyak orang senang melewati jalan ini. Kenapa? Karena mereka gak mau ninggalin. Karena mereka gak mau ninggalin, sama seperti apa yang Petrus katakan. Tuhan, kami udah meninggalkan segala sesuatu. Mungkin dia berpikir, rugi dong, iya kan? Mau tinggalin segala sesuatu, rugi. Rugi. Tinggalin segala sesuatu, ikut Tuhan. Padahal kalau kita mau baca tadi di dalam Markus pasal yang ke-10 tadi kan firman Allah di sana jelas katakan, siapa meninggalkan segala sesuatu, Yesus sendiri berkata itu akan kembali. Akan kembali itu. Ketika kita meninggalkan semua yang kita punya untuk mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita percaya
bahwa Yesus kita itu segala-galanya buat kita, ya kan? Itu sebabnya kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Kalau kita pengenalan akan Tuhan itu kurang, pengenalan kita akan Tuhan itu kurang, yaitu kita akan susah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan. Kenapa? Karena kurang pengenalan kita kepada Tuhan. Kurang pengenalan. Itu sebabnya kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Jangan kita kenal Tuhan itu Dia hanya sang pemberi berkat saja. Jangan kita kenal Tuhan itu Dia hanya sang pembuat mujizat saja. Jangan. Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan kita itu. Kalau kita hanya sekedar mengenal Tuhan sang pembuat mujizat, ingat, iblis juga bisa buat mujizat. Kalau kita hanya mengenal Tuhan sang pemberi berkat, kita juga harus ingat, iblis juga dia bisa kasih segala sesuatu kepada kita. Jadi itu tinggal dari pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kenalilah Tuhanmu dengan benar. Kenali Tuhan kita dengan benar. Jangan sampai salah pengenalan kita. Kalau kita salah mengenal Tuhan dengan benar, kita akan kecewa ikut Tuhan. Kita akan kecewa ikut Tuhan. Pasti kecewa. Kenapa? Karena kurang pengenalan itu. Kurang pengenalan itu. Nah, jadi ada banyak hal. Nyogok, seperti yang saya katakan tadi. Nyuri, segala macam. Pokoknya yang saya katakan tadi yang bisa dibawa. Kenapa? Karena senang melewati jalan itu, lebar. Hidup yang gampang, hidup yang enak. Semua dia lakukan. Nah, pintu dan jalan yang sempit itu menggambarkan kesukaran. Dan tentunya kalau kita mau dikasih pilihan, untuk memilih, tanpa kita sadari, pasti kita akan lebih memilih yang enak. Gak ada yang mau sukar hidupnya, ya kan? Gak ada yang mau hidupnya teraniaya. Gak ada yang mau hidupnya menderita. Nah, pintu dan jalan yang sempit ini menggambarkan kesukaran. Kesukaran. Jadi kalau kita mau melewati pintu dan jalan yang sempit, ya ini kita harus siap, rela berada di dalam keadaan yang seperti ini. Sukar, sulit, hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup. Dan firman Allah berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, masuklah. Masuklah. Ini kan satu ajakan. Satu ajakan kepada kita yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak. Ayo masuk. Meskipun di sana ada kesukaran, ada penderitaan, ada aniaya atau segala macam pergumulan hidup, masalah, beban, persoalan, ya. Tetapi Tuhan berkata masuk. Ayo masuk. Ini kan ajakan kepada kita. Masuklah melalui pintu yang sesak. Masuk. Yesus mengajak kepada kita semua. Yesus mengundang kita semua untuk masuk melalui pintu yang sesak. Mungkin kalau bicara kesukaran, penderitaan, mungkin itu udah pernah kita alami, iya kan? Pergumulan hidup, masalah, beban, persoalan kita alami. Dan itu Tuhan izinkan. Kenapa? Karena itu salah satu persyaratan memang untuk kita melalui pintu dan jalan yang sesak. Ada orang
menyalahkan Tuhan ketika dia berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Contoh masalah di dalam pekerjaan atau mungkin di dalam rumah tangga, masalah itu datang, dia nggak mampu atasi itu masalah, dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih orang lain hidupnya enak, dia mulai bandingkan hidupnya dengan orang dunia. Kenapa sih mereka yang nggak percaya kepada Tuhan hidupnya senang, bahagia, tetapi saya yang mengikut Tuhan, kenapa harus alami kesukaran? Kenapa harus alami penderitaan? Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan hidupnya sepertinya enjoy saja. Tetapi saya yang melayani mengikut Tuhan, kenapa? Susah. Jadi kita harus pahami bersama bahwa kenapa itu terjadi kepada kita. Karena itu salah satu persyaratan untuk kita masuk melalui pintu dan jalan yang sempit. Jadi jangan ngeluh sama Tuhan kalau kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Karena memang untuk melalui pintu dan jalan yang sempit itu memang harus sukar, alami itu. Nggak mudah memang, nggak gampang. Firman Allah berkata, masuklah. Nah kalau di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 24 di sana mengatakan berjuanglah. Ya kan, lebih lagi. Kalau di dalam Matius tadi hanya mengajak masuk, tetapi di Injil Lukas pasal yang ke-13 justru di sana dikatakan berjuang. Berjuang. Bicara soal berjuang berarti ada usaha, iya kan? Bukan hanya duduk diam. Bukan. Ada usaha, ada kerja keras. Jadi untuk melewati pintu dan jalan yang sempit kita nggak bisa hanya berdiam diri saja, enggak. Tetapi harus ada usaha yang kita lakukan, harus ada kerja keras yang kita lakukan meskipun itu menyakitkan. Meskipun itu menyakitkan. Menyakitkan. Tetapi kembali lagi di dalam Markus tadi, di sana Tuhan Yesus sudah menjanjikan sebenarnya bahwa jangan takut kalau kita meninggalkan segala sesuatu, ya kan? Jangan takut. Orang yang meninggalkan segala sesuatu itu untuk mengikut Tuhan itu jangan takut. Jangan takut. Karena jelas janji Tuhan bagi orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Nah, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Di dalam Matius pasal yang ke-7, dua pilihan. Yang pertama itu pintu yang sempit. Jalan yang sempit. Tetapi kehidupan. Sorga. Dan yang kedua, pintu yang lebar. Jalan yang lebar. Akhirnya kebinasaan, neraka. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan penderitaan, kesukaran tadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang sukar, memang sulit. Tetapi pintu yang sempit, jalan yang sempit, itu firman Allah katakan di sana ada kehidupan, ada sorga. Sedangkan pintu lebar, jalan lebar itu kebinasaan. Ada cerita kan kita tahu bersama cerita di dalam Alkitab tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Lazarus dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dilihat sama orang kaya. Dia berkata kepada Bapak Abraham, kirim Lazarus katanya untuk mencucukkan jarinya. Apa kata Bapak Abraham? Hei, Lazarus waktu dia di dunia dia sudah terima, dia sudah apa, saudara? Dia sudah hidup di dalam penderitaan dan kesukaran, dan saatnya dia menikmati satu kehidupan yang menyenangkan, satu kehidupan yang kekal. Di dunia Lazarus dia menderita. Firman Allah berkata, sedang mau makan aja dia harus ngumpulin apa remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
baru dia bisa menikmati makanan untuk mengenyangkan, dan belum tentu juga itu membuat dia menjadi kenyang. Dia kumpulkan itu remah-remah itu. Itu satu bentuk kesukaran, penderitaan. Tetapi firman Allah mencatat pada akhirnya dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, bagaimana dengan orang yang kaya? Selama hidup di dalam dunia ini, Alkitab mencatat orang kaya ini hidup di dalam berkelimpahan, hidup di dalam dosa, segala sesuatu dia punya, mewah hidupnya. Tapi pada akhirnya dia minta Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Kebinasaan. Dan kalau kita mau dikasih pilih, kita mau pilih mana? Pintu jalan sempit atau pintu jalan yang lebar? Kadang kita berpikir dulu, aduh Tuhan, mau jalan sempit, pintu sempit, tapi ada kesukaran, ada penderitaan. Bingung dia memilih, ya kan? Mau jalan yang lebar enak sih, tapi akhirnya neraka. Ujung-ujungnya neraka. Kita nggak bisa pilih, kalau gitu saya pilih pilihan yang ketiga. Nggak ada pilihan ketiga. Yang ada cuma dua, pintu sempit, jalan sempit, pintu lebar, jalan lebar. Selain daripada itu tidak ada jalan yang lain. Meskipun ada satu perkataan berkata ada banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-7 ini hanya ada dua jalan, dan itu menjadi pilihan kita. Kita mau pilih yang mana? Pintu sempit, jalan sempit, atau pintu lebar, jalan lebar. Pintu sempit meskipun ada kesukaran, ada penderitaan, masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup. Tetapi firman Allah berkata ada kehidupan. Sedangkan pintu lebar, jalan lebar itu ada kebinasaan. Pilihan ada kepada kita. Menurut pengajaran Calvinis, orang-orang suci perjanjian lama, mereka juga menderita. Jadi jelas bahwa ketaatan kepada Tuhan itu tidak menyebabkan hidup jadi enak tanpa kesukaran, dan Alkitab tidak pernah mencatat itu. Ikut Tuhan bebas dari penderitaan, hidup ikut Tuhan bebas dari kesukaran. Enggak ada itu. Bahkan menurut Calvinis itu dalam perjanjian lama Allah mendidik bangsa Israel itu sama seperti mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kasihnya, berkatnya melalui apa? Melalui berkat-berkat jasmani. Itu didikan Allah kepada bangsa Israel dalam masa perjanjian lama. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru Allah mendidik orang-orang percaya itu seperti orang dewasa. Udah beda didikannya. Kalau perjanjian lama Allah didik bangsa Israel, dia sama seperti dia mendidik anak-anak. Kalau kita mau lihat kasih Tuhan, kita mau lihat berkat Tuhan, itu lewat apa? Berkat jasmani, itu perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru tidak berbicara seperti itu. Allah mendidik orang yang percaya kepada Tuhan itu sama seperti dia mendidik orang dewasa. Kenapa? Karena Allah ingin kita melihat kasihnya, berkatnya, sekalipun kita tidak mengalami berkat jasmani. Kenapa? Karena perjanjian baru itu bicara tentang salib Kristus. Ada salib Kristus. Perjanjian lama kan enggak. Jadi lewat salib inilah Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Lewat salib inilah Allah menyatakan berkatnya kepada kita. Lewat salib inilah Allah menyatakan pertolongannya kepada kita. Kalau perjanjian lama tidak. Allah menyatakan kasih, berkat, pertolongan kepada bangsa Israel pada masa perjanjian lama lewat apa? Lewat berkat-berkat jasmani. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah menyatakan kasih, pertolongan, berkat lewat apa? Salib. Lewat salib. Nah, salib bicara apa? Penderitaan. Salib bicara penderitaan. Salib bicara tentang pengorbanan. Itu. Jadi itu saudara. Dua pintu dan dua jalan. Kita masuk kepada yang kedua.
Yang kedua itu dua tipe manusia. Dua tipe manusia sesuai dengan Matius 7 ayat 13-14 itu di sana ada banyak dan sedikit. Banyak dan sedikit. Firman Allah katakan yang melalui pintu dan jalan yang sempit itu sedikit. Dan yang melewati pintu dan jalan yang lebar itu banyak. Banyak. Dua tipe manusia. Banyak dan sedikit. Nah, cenderung orang itu memilih yang gampang. Apa itu yang gampang? Lebar. Lebih memilih dosa. Mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu mereka ikuti. Kenapa pintu dan jalan yang sesak atau sempit sedikit saja? Karena banyak yang gak mau hidup di dalam penderitaan. Banyak yang gak mau, banyak orang gak mau hidup di dalam kesukaran. Banyak orang gak mau hidup di dalam masalah dan persoalan, beban hidup, tekanan segala macam. Gak mau. Itu sebabnya sedikit saja orang melaluinya. Itu sebabnya untuk mencari orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu sulit sebenarnya. Sulit mencari orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dua tujuan. Dua tujuan. Apa itu? Kehidupan atau sorga dan kebinasaan neraka. Dan kedua tujuan ini harus kita ketahui bersama. Dua-dua itu sifatnya kekal adanya. Sorga kekal, neraka juga kekal. Tentunya kita ada di tempat ini, kita beribadah karena kita punya tujuan. Iya kan? Kita punya tujuan. Nah, tujuan kita apa? Ada di tempat ini. Kita berkata tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, memuliakan nama Tuhan itu kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Karena kita rindu sorga yang kekal menjadi bagian kita. Iya kan? Jadi tidak ada tujuan yang ketiga. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada hanyalah sorga, kehidupan, dan neraka, kebinasaan. Dan itu kekal. Dan itu kekal. Orang terkadang kalau hanya mendengar kata sorga dan neraka itu seperti satu perkataan yang biasa-biasa saja. Sorga neraka. Tetapi kita ingat itu kekal. Ketika kita bicara kekal baru kita takut. Iya kan? Baru kita takut. Waduh, kekal, sorga kekal, neraka kekal. Jadi itu kenapa saya katakan tadi di awal kita mau lihat atau kita mau hubungkan Matius pasal yang ke-7 13-14 ini dengan keselamatan. Dengan keselamatan. Ada ayat berkata begini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Untuk mengerjakan keselamatan itu gak mudah. Gak mudah. Untuk mengerjakan keselamatan itu gak gampang. Apalagi firman Allah katakan dengan takut dan gentar. Gak mudah. Apa yang kita alami sekarang, ya kan? Jangan takut jalani hidup. Jangan khawatir dengan ini hidup. Yang penting kita kerjakan saja keselamatan kita. Kerjakan saja keselamatan kita. Meskipun kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya berjalan di jalan yang sempit. Ada banyak kesukaran, ada banyak penderitaan, ada banyak hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup ini. Tapi udah gak apa-apa. Kita percaya karena kita punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan buat kita. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Kita mau datang kepada Tuhan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Maka kita akan melihat ada kehidupan, ada sorga menjadi bagian kita. Musim akan
selalu Mari saya jemput kita berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Menolongku. Kami rindu pertolongan-Mu Tuhan. selalu menjaga. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur Tuhan selalu menolongku. Oh, Tuhan selalu ya. selalu menjagaku. Kami perlu Engkau Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Haleluya. selalu Haleluya. menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Pertolongan Tuhan terus kami alami dalam hidup ini. menjagaku. Kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Sehelai di rambutku Haleluya. terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sejenak saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Ingat betapa cintanya Tuhan. Ingat betapa baiknya Tuhan yang sudah memberikan pertolongan buat kita. Meskipun di dalam perjalanan hidup ini ada kesukaran, ada penderitaan, ada tekanan, ada persoalan, masalah. Hal-hal yang
tidak menyenangkan mungkin kita jalani, kita alami di dalam kita mengiring Yesus. Tapi firman Allah berkata, masuklah, berjuanglah. Masuklah, berjuang. Meskipun berat, meskipun sulit buat kita. Ada satu kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua yang mau masuk pada pintu dan jalan yang sesak itu. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Sebabnya kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu